depan, diberikan kesehatan semua kawan-kawan semua. Hari ini mudah-mudahan tidak ada yang kena ODP atau PDP, tapi apapun juga itu kawan-kawan, buruh hari ini sudah tidak bisa lagi bicara ketika yang lainnya di rumah, buruh kerja. Ya, ketika seluruh PNS libur, buruh lembur. Ya, nah inilah yang sebenarnya menjadi tragis buat kawan-kawan buruh. Di tengah pandemi yang ditakutkan ini, tapi kawan-kawan buruh dipaksa bekerja, dipaksa lembur, dipaksa untuk berdamai dengan corona katanya. Tapi ketika ada yang kena pun tidak ada kepedulian yang serius dari pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Oke kawan-kawan semua, hari ini buruh Bekasi melawan. Dari estafet rapat kita di masa pandemi, kita terus rapat online dan rapat-rapat yang juga bertemu dengan protokol COVID. Hari ini kita memutuskan, kita harus segera mengadakan konsolidasi akbar seluruhnya, Bekasi, kabupaten dan kota. Kenapa kawan-kawan? Catatan yang kita punya hari ini, semakin hari buruh Kabupaten Bekasi dan kota dan secara nasional seluruhnya, hari ini bukan semakin baik kawan-kawan nasibnya. Hari ini semakin diterpa oleh banyak kebijakan yang akhirnya meregulasikan satu kebijakan-kebijakan untuk menggencet kesejahteraan kawan-kawan buruh. Hari ini PHK di mana-mana. Kita lihat banyak, kalau saya pikir mungkin sampai 70% pandemi ini dijadikan modus perusahaan untuk melakukan PHK dan dirumahkan. Ada satu perusahaan, itu juga di Federasi GSPB, ketika baru berserikat, baru mau pendaftaran, baru didaftarkan di dinas, hari ini seluruh pengurusnya dirumahkan. Tambah lagi hari ini 10 lagi katanya anggotanya dirumahkan. Tapi yang dirumahkan itu pengurus yang sedang mendaftar serikat pekerja. Alasannya pandemi. Dan ini dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan pemberangusan serikat pekerja, dilakukan untuk menghabisi kawan-kawan yang lama yang sudah bekerja puluhan tahun dengan alasan pandemi, ditawarkan pensiun dini dan segala macam. Di tengah regulasi kita hari ini bukan banyak memberikan ruang untuk buruh menjamin kesejahteraan kawan-kawan buruh, tapi hari ini regulasinya dibangun untuk memberikan ruang kepada pengusaha untuk melakukan yang namanya upah murah. Dengan namanya surat edaran Kemenaker kemarin membolehkan upah dicicil, membolehkan THR dicicil, ini adalah bagian regulasi yang akhirnya menimpa kawan-kawan buruh. Kembali, akhirnya juga Omnibus Law yang hari ini yang kita teriakan, kita tolak habis-habisan, hari ini dikebut sedemikian rupa akan juga segera disahkan. Kita tahu semua, kawan-kawan seluruh federasi, seluruh aliansi BBM memahami yang namanya Omnibus Law itu membahayakan buat kawan-kawan buruh. Itu juga jadi catatan. Yang ketiga, hari ini pun dipaksakan rencananya mungkin tapera, yang nanti akan disampaikan beberapa presiden konfederasi terkait pandangannya terkait Omnibus Law dan tapera. Hari ini tapera akan dilakukan satu produk regulasi yang memaksa kawan-kawan buruh untuk dipotong nanti gajinya 2,5%. Dan ini musibah kalau menurut saya. Karena apa? Di tengah bicara gaji UMK, kalau tadi kita ngomong UMSK selesai. UMSK adalah prinsip perjuangan kawan-kawan buruh. UMSK adalah satu poin kesejahteraan di mana kita bisa mengangkat derajat kawan-kawan buruh lebih baik. Maka tidak boleh satu poin pun di dalam kesejahteraan buruh hari ini harus dikalahkan kawan-kawan. Tidak boleh satu poin pun hari ini harus dikorbankan demi yang namanya kompromi, demi yang namanya hal-hal lain. Karena tidak ada satu poin pun hari ini regulasi yang menjamin kesejahteraan kawan-kawan buruh. Bicara upah kawan-kawan hari ini, magang Kabupaten Bekasi menggila, sangat menggila. Gaji 1,5 juta, gaji 2 juta, itu sudah biasa dengan bahasa magang. Bicara UMK itu bicara orang-orang lama. Bicara UMK itu bicara karyawan tetap yang hari ini regulasi karyawan tetap tidak pernah ada pengangkatan kawan-kawan. Semakin hari karyawan tetap semakin habis.
digantikan anak-anak magang atau kontrak. Ke depan, bicara UMK adalah bicara hal yang sangat mahal. Bicara UMSK adalah bicara yang sangat mahal. Tapi bagaimana bisa menjamin UMSK dan UMK bertahan di Kabupaten Bekasi Kota dengan perjuangan kawan-kawan? Karena kemarin sudah ada coba-coba yang dilakukan oleh provinsi gubernur dengan mengeluarkan surat edaran, bukan surat ketetapan terkait UMK. Nah, inilah yang harus kita lawan. Semakin ke depan, regulasi akan terus melakukan pengurangan terkait kesejahteraan kawan-kawan. Kalau nggak kita bersatu bersama-sama. BBM sudah membuat satu kesepakatan bahwa kita akan melakukan perlawanan besar-besaran jika yang namanya kesejahteraan buruh hari ini dipotong, kawan-kawan. Stop! Hari ini tidak boleh lagi ada yang namanya regulasi yang akan mengurangi hak-hak kawan-kawan buruh. Kita akan coba lawan sekuat-kuatnya. Semangat kawan-kawan semua! Hidup buruh! Karena Kabupaten Bekasi adalah barometer perlawanan, kawan-kawan. Kemarin kita mungkin malu melihat bagaimana gerakan Tangerang yang sangat luar biasa. Gerakan Tangerang yang menolak Omnibus Law sampai sangat luar biasa. Kabupaten Bekasi, kita masih bertahan diri, memperlihatkan bahwa posisi kita masih oke, kalau masih bisa diajak ngobrol, kita ajak ngobrol pemerintah. Tapi hari ini dengan penolakan penandatangan UMSK berarti pemerintah sudah menyatakan perang dengan kita, kawan-kawan. Karena apa? Kalau sudah UMSK tidak bisa disahkan tahun ini, posisinya adalah Juli kita akan membuat satu tim DPK lagi atau DPPROK untuk pengkajian UMSK. Dasar pengkajian 2021 adalah 2020. Maka dijamin jika 2020 ini tidak disahkannya UMSK, tidak ada UMSK untuk tahun 2021. Itulah satu skenario sistematik yang dilakukan oleh pemerintah, kawan-kawan. Maka hari ini tidak ada kata lain. BBM yang terdiri di dalamnya banyak federasi bersepakat akan siap melakukan perlawanan. Tanggal 21, 23 kita akan turun bersama-sama pemanasan di kabupaten kota untuk melakukan perlawanan. Kita akan coba sekuat tenaga kita, semampu kita untuk memberikan satu tekanan kepada pemerintah. Hidup buruh! Hidup buruh! Siap berlawan! Siap memanaskan Bekasi! Karena kesejahteraan adalah milik kawan-kawan buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Cecep. Nih di depan Presiden Konfederasi bersemangat banget Bang Boy. Iya, karena Presiden Konfederasi dari KPBI udah hadir. Bung Boy, terima kasih. Selanjutnya, tadi mana Kak Hari? Lah, dari situ nih Bung Hari. Sini Beb. Bung Boy sini KPBI, FPBI. Bung Hari. Bung Hari, Ketua SGBN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Buruh bersatu! Tak bisa dikalahkan. Kurang semangat nih, padahal kita masih ditindas. Buruh bersatu! Tak bisa dikalahkan. Buruh berkuasa! Rakyat sejahtera. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya Nari mewakili Federasi Progresif Konfederasi SGBN. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir batin dan terima kasih kawan-kawan aliansi BBM sudah melaksanakan konsolidasi akbar ini. Tadi sudah banyak dipaparkan oleh kawan-kawan pimpinan federasi gitu. Bahwasannya setiap hari, setiap waktu hak-hak buruh selalu ditindas. Benar gak kawan-kawan? Hak-hak buruh selalu diambil, benar gak kawan-kawan? Lalu apa kita mau diam? Apa kita mau diam? Kurang kencang. Apakah kita mau diam? Siap berlawan? Angkat tangan kirinya kawan-kawan. Siap berlawan? Siap berlawan? Maka penting konsolidasi akbar ini agar kita semua paham bagaimana kita menentukan dan memutuskan strategi ke depan kita mau kayak gimana. Setuju kawan-kawan? Maka seluruh aliansi yang bergabung di aliansi BBM harus memperkuat tanpa harus melihat bendera, benar gak kawan-kawan? Setuju kawan-kawan? Mungkin itu
penyampaian dari saya tadi sudah banyak sekali gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Nari mewakili Federasi SJBN. Selanjutnya Bung Heri. Hah? Ayo dari PPMI SPSI, Bung Kader. Bung Bowo. Nama nggak ente Bung Heri? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bowo, saya PPMI dari SPSI Bekasi. Mohon maaf sebelumnya bagi para senior saya kalau saya berdiri di atas ini. Terima kasih. Hari ini konsolidasi BBM yang pertama setelah pasca Covid. Saya ucapkan selamat datang para Avenger. Kaum buruh adalah kaum Avenger di saat pandemi harus masuk karena tuntutan dari perusahaan. Hari ini yang kita lawan adalah regulasi-regulasi yang muncul untuk mendukung disahkannya Omnibus Law. Regulasi yang selalu menyesatkan dan menyengsarakan kaum buruh sehingga dalam tingkat PUK atau tingkat perusahaan mendapat kebingungan karena regulasinya yang turun. Jadi hari ini konsolidasinya adalah saya harapkan para pimpinan adalah untuk melawan segala regulasi dan Omnibus Law yang rencananya akan segera disidangkan. Mungkin nanti bagaimana prosesnya, di sini ada Bung Obon Tabroni selaku anggota DPR bisa menjelaskan. Kemarin ditunda, tapi akhirnya muncul juga. Dan kita tidak bisa memandang bahwa klaster ketenagakerjaan sebagai hal yang khusus, tapi seluruh Omnibus Law, undang-undang yang ada di Omnibus Law itu harus dihapus karena das memecah semua masyarakat dan rakyat Indonesia. Saat ditunda klaster ketenagakerjaan kita merasa aman, tapi klaster-klaster yang lain yang mendukung para pengusaha-pengusaha nakal telah disahkan. Jadi harapan saya adalah Omnibus Law, para pimpinan federasi, para pimpinan konfederasi bisa bersepakat untuk mencari jalan untuk mengganjal dan menghambat atau juga membatalkan Omnibus Law diputuskan. Maka hari ini mungkin kita sudah tidak hanya diam atau hanya bermain di dunia maya saja. Viral, habis itu hilang. Tapi pada saat ini harus ada gerakan nyata. Bukan hanya di dunia maya, tapi gerakan-gerakan, aksi-aksi yang harus kita laksanakan. Maka dari itu, semoga hari ini konsolidasi BBM menemukan celah yang bagus, menemukan cara yang paling efektif untuk bisa menghambat, membatalkan Omnibus Law yang akan menjadi tolak munculnya kaum buruh disengsarakan. Karena tidak hanya UMSK, UMK pun dalam rancangan undang-undang Omnibus Law itu akan hilang. Maka hari ini kawan-kawan yang hadir di sini sudah tidak ada lagi bendera, tapi adanya kelas Avenger di Covid ini, kelas buruh, kelas yang harus melawan regulasi yang menyengsarakan kaum buruh. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan para pimpinan bisa menjalankan tugasnya. Tidak ada ego-ego pribadi, tapi untuk kepentingan masyarakat, khususnya kaum buruh. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari kawan kita dari SPSI PPMI, dari Bung Ipi. Bung Ipi mewakili Kasbi Bekasi. Kepada Bung Ipi, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana saat ini kita sudah mampu mengagendakan acara yang sangat luar biasa
dan mudah-mudahan dengan acara ini akan menjadi tonggak momentum kebangkitan kawan-kawan buruh Bekasi dan Kota Bekasi. Kemudian salawat serta salam senantiasa mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang terhormat kepada seluruh pimpinan aliansi dari seluruh federasi Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, dari 18 federasi yang tidak saya sebutkan namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Kemudian yang terhormat kepada panitia penyelenggara acara rapat konsolidasi Akbar Aliansi Buruh Bekasi Melawan. Tentunya juga tidak lupa yang saya hormati kepada seluruh kawan-kawan peserta dari seluruh serikat buruh, dari pelosok-pelosok, dari kawasan industri, dan dari seluruh sekretariat kawan-kawan, yang tentunya mudah-mudahan dengan semangat sukacita kawan-kawan datang ke tempat ini dan kemudian pulang dengan berbekal satu keyakinan bahwa serikat dan seluruh anggota serikat buruh di Bekasi dan Kota Bekasi harus punya pegangan dalam perjuangan. Kemudian kami atas nama Kasbi Bekasi di sini menyampaikan satu pandangan terhadap agenda ini yang tentunya kami merasa sangat penting, kami merasa sangat bagus, sangat luar biasa, di mana ini sebagai momentum kita ke depan, yang tentunya kita tahu dan kita paham saat ini belum mereda satu beban bagi buruh Indonesia, khususnya buruh Bekasi. Kita tahu pada tahun 2015 telah muncul regulasi yang sangat-sangat merugikan kita, yaitu PP 78. Dengan itu sangat luar biasa, satu pengotak-ngotakan upah dan pengembirian hak kita sebagai buruh. Bahkan kita tahu UMSK yang sejatinya pun sudah ada peraturan menteri yang seharusnya tidak boleh ada perubahan, tapi dikangkangi oleh pengusaha. Perjuangan buruh tidak pernah berhenti, bahkan penindasan buruh tidak hanya sampai situ. Pada saat ini, dengan isu, dengan permasalahan yang tidak pernah berhenti, COVID-19 menjadi hantaman yang sangat luar biasa. PHK di mana-mana, upah dicicil, THR dicicil, bahkan kemudian kawan-kawan pun banyak yang di PHK secara sepihak dengan alasan tidak ada kemampuan untuk perusahaan dalam bagaimana menggaji atau mengupah mereka. Teman-teman sekalian, kami Konfederasi Kasbi secara tegas menolak segala tindakan dan bentuk-bentuk penindasan terhadap kaum buruh. Bahkan kami dengan seluruh aliansi, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, akan terus bersama-sama menggaungkan, menyuarakan penindasan-penindasan itu harus ditolak sekeras-kerasnya dan sedahsyat-dahsyatnya, kawan-kawan. Karena apapun dan bagaimanapun, kaum buruh adalah merupakan ujung tombak dari bagaimana kemajuan satu bangsa. Kawan-kawan sekalian, pada hari ini kita harus satukan tekad kita. Kita harus seragamkan pandangan-pandangan kita dengan berdasarkan kepada kondisi yang objektif.
bahwa kita diam tidak akan pernah membawa sebuah perubahan. Pada beberapa waktu yang lalu, kawan-kawan aliansi sudah berupaya untuk terus melakukan perundingan-perundingan dengan instansi terkait soal UMSK. Namun kemudian hingga hari ini pemerintah seakan-akan terus berupaya bagaimana mereka tidak mengabulkan dan tidak menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan kita sebagai buruh. Alasan-alasan yang sangat tidak masuk akal. Di dalam persoalan ini kita tidak ingin terjebak pada perjuangan sektoralian. Sektoralian kita menjadi satu hal yang harus kita singkirkan, kawan-kawan. Kita harus bersatu, tidak lagi melihat dia dari serikat mana, tidak lagi melihat dia warna benderanya apa, tidak lagi berpandangan seragamnya apa. Dan ini adalah menjadi penting untuk kita semua, karena perjuangan kesejahteraan, perjuangan prinsip perjuangan pada hakikatnya sama, kawan-kawan. Kita sebagai buruh Indonesia, sebagai kelas buruh harus menjadi tuan di negerinya dan harus sejahtera di negaranya, kawan-kawan. Para investor selalu diberikan karpet merah. Para investor, para pengusaha selalu menjadi alasan pemerintah hari ini mengeluarkan kebijakan. Bahkan regulasi ketika dititip, dipesan oleh pengusaha, begitu mudah, begitu langsung direspon. Mereka langsung mengadakan rapat tanpa kemudian berpikir nasib rakyat. Bahkan Omnibus Law tadi sudah disinggung, disampaikan oleh para pimpinan federasi dan aliansi. Omnibus Law harus ditolak karena sistem yang dianut bukanlah sistem yang sebenarnya menganut Pancasila, kawan-kawan. Itu penindasan gaya baru. Undang-Undang 13 adalah undang-undang buruk, ditambah lagi kemudian dengan Omnibus Law. Maka kuburan buat kita sebagai buruh Indonesia. Ingat, kalau kita lihat maksud negara atau pemerintah hari ini menerbitkan atau hendak menetapkan Omnibus Law menjadi undang-undang, ke depan tidak akan ada lagi yang namanya karyawan tetap. Adapun karyawan tetap itu adalah regenerasi saat ini. Kalaupun ada, adalah karyawan yang ada hari ini di perusahaan. Bila Omnibus Law itu ditetapkan dan dijalankan, maka jelas anak-anak kita, cucu kita, adik kita, saudara, dan seluruh kerabat kaum buruh tidak akan pernah dalam hidupnya untuk diangkat menjadi karyawan tetap. Hidup di negara yang tercinta, yang katanya kaya raya, tapi ditindas sampai tidak lagi bertetes darahnya, kawan-kawan. Hanya akan ada 3 jenis status kerja bila kemudian Omnibus Law jadi. Sistem kerja magang, sistem kerja outsourcing, sistem kerja kontrak seumur hidup. Artinya mustahil ada yang namanya pesangon. Kemudian adanya jaminan pensiun di BPJS itu mustahil untuk mereka dapat pula. Karena dengan sistem kerja magang, kontrak, outsourcing yang rentan sekali untuk di PHK, maka tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan jaminan pensiun. Artinya ini akal bulus, kawan-kawan. Ini tipu daya. Kita rakyat Indonesia dan kaum buruh yang cerdas harus mampu menembus apa strategi yang tidak baik buat kita. Jadi tidak boleh kita hari ini hanya berpangku tangan.
berjuang membeda-bedakan, tidak lagi ada waktu untuk itu. Kita harus menggabungkan kekuatan kita. Satu-satunya adalah satu sikap, satu tekad, hancurkan neoliberalisme, kawan-kawan. Kawan-kawan sekalian, dalam perjuangan kita ke depan, tugasnya masih banyak. Kawan-kawan aliansi dan seluruh serikat buruh punya konsep besar ke depan. Mari konsep besar-besar itu kita diskusikan secara bersama dan kita jalankan secara bersama-sama. Bila perlu kemudian lakukan mogok daerah dan mogok nasional, kawan-kawan. Karena bagaimanapun yang saya sampaikan di awal, buruh adalah ujung tombak. Hari ini kalau tidak kita pertajam ujung tombak itu, tidak kita perbaiki ujung tombak kita, maka bukan adanya ujung tombak, tapi ujung jurang kuburan buat kita selamanya, kawan-kawan. Kita sadar sebagai kaum buruh bahwa posisi kaum buruh masih sangat lemah saat ini, terlebih dengan dampak COVID-19. Tapi bukan saatnya dan sudah waktunya juga untuk kemudian kita bangkit. Karena pemerintah hari ini dan pengusaha-pengusaha hari ini juga terus bagaimana merumuskan, bagaimana mendiskusikan, bagaimana membuat strategi untuk lebih menindas dan menekan kaum buruh hingga sampai titik darah yang tidak tersisa, kawan-kawan. Jadi bukan waktunya lagi untuk diam. Kawan buruh di Bekasi, udah jutaan buruh, hampir 1,2 juta yang terimbas dari COVID-19. Mereka di PHK, dirumahkan. Di kota Bekasi hampir 600.000 buruh terdampak COVID-19. Belum lagi di seluruh Indonesia. Ini harus jelas. Harus jelas kita buat satu strategi bagaimana mengantisipasi dan melawan itu, kawan-kawan. Karena cuma serikat buruhlah yang hari ini sebenarnya menjadi harapan, menjadi tumpuan bagi seluruh kaum buruh, baik yang ada di Bekasi maupun yang ada di Indonesia. Gerakan-gerakan tidak akan pernah ada kalau bukan kita sebagai serikat buruh yang memulainya. Sedih kalau kita melihat pada saat situasi yang sulit seperti ini, dengan kaum buruh upahnya dipotong, THR-nya dicicil, dirumahkan tanpa diupah. Bahkan pemerintah menyetujui, merestui, bahkan kemudian mempersilahkan upah THR dicicil. Di mana letak keberadaannya mereka dalam bagaimana sebagai penanggung jawab kesejahteraan dan perlindungan bagi rakyat? Jelas itu sudah mengangkangi konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Di mana layaknya, di mana berperi kemanusiaannya? Tidak ada. Ini ironi. Apapun keputusan negara hari ini, kalau kita lihat cenderung lebih bagaimana berpihak kepada pemodal. Bahkan di televisi, di DPR, ya, kita sering suarakan, sampaikan penolakan-penolakan kita. Mereka seakan tutup telinga. Mereka seakan-akan tidak paham akan tuntutan kita sebagai buruh. Satu-satunya yang harus kita lakukan adalah turun ke jalan dengan besar, dengan sangat luar biasa masa buruhnya.
Itu yang hanya akan menjadi senjata buat kita, kawan-kawan sekalian. Kita sadar juga bahwa persoalan UMSK adalah menjadi penting. Tadi sudah disampaikan oleh kawan kita bahwa ketika UMSK tahun ini tidak ada, maka pasti tahun depan pun tidak ada. Oleh karenanya, kami Konfederasi Kasbi mendukung perjuangan itu untuk terus kita bagaimanapun caranya, untuk terus bagaimanapun kita caranya, kita harus terus menuntut agar UMSK tahun 2020 segera di-SK-kan, kawan-kawan. Karena bagaimana kemudian yang akan datang? Bagaimana nasib kawan-kawan kita yang di PHK? Bagaimana kepastian upah yang akan datang? Karena kenaikan kebutuhan hidup terus naik, harga-harga naik, listrik naik, iuran BPJS naik, bahkan ada lagi kebijakan terbaru, tapera, 3% katanya kita dipotong sebagai buruh, betul? Kalau semua potongan-potongan itu dibebankan kepada buruh, sementara upah buruh tidak naik, artinya percuma kita menuntut perbaikan upah tahun 2019. Dan katakan secara jujur bahwasanya tidak ada kenaikan, kawan-kawan. Bahkan kemudian dengan regulasi yang baru nanti, dengan Omnibus Law yang nanti akan kemudian muncul, kalau kita tidak terus bergoyang, tidak terus berupaya untuk menolak itu, maka kemungkinan besar upah kita tidak akan ada yang namanya UMK ataupun upah UMSK, tapi lebih kepada UMP. Jadi kita sebagai serikat buruh harus melihat betapa pentingnya perjuangan dan persatuan kita sebagai buruh, betapa pentingnya persatuan serikat buruh. Oleh karena itu, selagi kita masih mampu untuk melakukan perjuangan, selagi kita masih mampu berpikir tentang konsep-konsep perjuangan untuk kesejahteraan rakyat, kaum buruh, dan anak cucu kita ke depan, mari kita korbankan hidup, pikiran, dan tenaga kita untuk kesejahteraan kaum buruh, kawan-kawan. Perjuangan itu ibadah. Kita yang beragama Islam, yang beragama non-Islam, semuanya sama, bahwa menolak segala macam bentuk penindasan, dan yakin bahwa dalam prinsip perjuangan kita juga sama. Artinya perjuangan adalah ibadah. Bagaimana kemartabatan, bagaimana kemuliaan tidak akan pernah kita dapat kalau kita diam dan tidak melakukan apa-apa. Hanya segelintir orang, kekayaan negara diraup hanya oleh beberapa orang. Sementara kaum buruh di negaranya yang katanya kaya raya tidak pernah merasakan itu. Kita dihadapkan oleh sistem yang menindas, pengusaha sebagai raja, kita sebagai hamba yang tidak ada artinya apa-apa. Sementara kalau kita sadar dan kita lihat bahwa setumpuk modal yang mereka punya, bila kita kaum buruh tidak bekerja, tidak memutar ekonomi, tidak menjalankan mesin-mesin produksi, maka modal mereka ibarat kata hanya seonggok sampah, kawan-kawan. Jadi jangan hanya karena memikirkan persoalan perut semata dan hari ini saja lupa bahwa nasib kawan-kawan ke depan tidak akan lebih baik ketika kawan-kawan berdiam diri. Ketika regulasi atau Omnibus Law itu jadi, jangan pikir, jangan juga mengira itu hanya berlaku sementara. Itu berlaku puluhan tahun, kawan-kawan. Undang-Undang 13 tahun 2003 hingga hari ini saja hampir 20 berapa tahun itu. Nasib kita masih begini-gini saja. Ngomong soal kesejahteraan dipentung, nuntut soal upah dipidana. Bagaimana kalau sudah Omnibus Law? Jangan kira ketika kita menuntut sesuatu
tindakan pengusaha akan lebih lunak, tindakan pemerintah, aparat keamanan akan lebih bersahabat. Tidak, kawan-kawan. Tidak. Karena apa? Ada aturan yang sudah jelas di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang hak mogok kerja. Itu pun represif sangat pemerintah atau aparat keamanan. Bagaimana kalau Omnibus Law jadi atau ditetapkan? Luar biasa sangat. Tidak mungkin bisa teriak-teriak, tidak mungkin kawan-kawan sanggup sendirian untuk berupaya bagaimana melawan penindasan itu. Jadi tidaklah ada kemungkinan-kemungkinan yang di otak dan di pikiran kita akan lebih baik ke depan ketika Omnibus Law itu disahkan, kawan-kawan. Undang-undang yang hari ini kita harapkan berpihak kepada kita, tentunya hanya kitalah yang harus memikirkan itu. Kita berupaya bagaimana agar kita masuk, agar kita juga bisa memberikan pemikiran-pemikiran kita, mengusulkan, memberikan satu pandangan terbaik kita. Dan harapan kita di sini ada kawan Obon. Mudah-mudahan dengan posisi beliau sebagai anggota dewan bisa memberikan satu angin segar kepada kita untuk menyampaikan suara kita sebagai kaum buruh Bekasi pada umumnya bahwa kita menolak Omnibus Law, kawan-kawan. Dan tentunya juga kepada seluruh kawan-kawan pimpinan Serikat Buruh, pimpinan aliansi, kami berharap apapun, dalam situasi kondisi apapun, kita terus bersama, terus dalam satu ikatan humanis, bersama-sama kita untuk kemudian berjuang membela kesejahteraan kaum buruh, khususnya Bekasi dan Kota Bekasi. Salam sejahtera buat kawan-kawan semua, sehat selalu untuk para pimpinan aliansi, salam sehat buat kawan-kawan anggota Serikat Buruh, jagakan semangatnya, jaga terus konsistensinya, dan terus bangun persatuan dan kekuatan rakyat. Karena tanpa ada itu kita tidak akan mungkin bisa sejahtera. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Apresiasi buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lipi. Ini luar biasa bisa kasih.